Saya Lauren Solusiana dengan NIM 333-23066 dari kelompok 7 tutorial penelitian operasional 1. Di sini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan beberapa software seperti Microsoft Excel dan juga POM-QM untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Jadi, sebelum menyelesaikan permasalahan menggunakan software, saya akan menjelaskan permasalahannya terlebih dahulu, yaitu Home Industry OSIC Furniture memproduksi beberapa jenis furniture, diantaranya lemari, kitchen set, dan meja. Untuk memproduksi ketiga produk tersebut, dibutuhkan dua jenis bahan baku utama, berupa multiplex dan HPL warna. Setiap satu buah lemari membutuhkan 4 lembar multiplex dengan biaya sebesar 1 juta rupiah dan 2 lembar HPL warna sebesar 330.000. Setiap satu kitchen set membutuhkan 6 lembar multiplex dengan biaya sebesar Rp1.500.000 dan 5 lembar HPL warna sebesar Rp825.000. Setiap satu buah meja membutuhkan 2 lembar biaya untuk membeli multiplex sebesar Rp500.000 dan 2 lembar HPL warna sebesar Rp330.000. Biaya membeli satu lembar multiplex adalah Rp250.000 dan biaya membeli satu HPL warna adalah Rp45.000. Untuk memproduksi ketiga produk tersebut dalam sebulan, dibutuhkan biaya membeli multiplex sebesar Rp50 juta, sedangkan biaya membeli HPL warna sebesar Rp24.750.000. Harga bahan baku multiplex dan HPL warna di pasaran selalu mengalami kenaikan dan penurunan. Biaya membeli multiplex dapat turun hampir setengah dari biaya semula, tetapi tidak pernah mencapai 25 juta. Dan mengalami kenaikan tetapi tidak pernah mencapai 80.500.000 per bulannya. Sedangkan biaya membeli HPL warna dapat turun hingga setengah dari biaya semula, tetapi tidak pernah mencapai 13.200.000. Dan mengalami kenaikan tetapi tidak pernah mencapai 41.250.000 per bulannya. Biaya produksi satu buah lemari sebesar 2 juta, satu kitchen set sebesar 3.500.000 dan satu set meja sebesar Rp1.500.000. Berdasarkan kondisi tersebut, berapa banyak jumlah lemari, kitchen set, dan meja yang harus diproduksi Home Industry OSIC Furniture agar biaya yang dikeluarkan dapat seminimum mungkin. Baik, jadi di sini dapat diketahui bahwa yang akan kita cari yaitu minimum. File pertama yang kita gunakan adalah Excel. Nah, sebelum membuat big M atau iterasinya, kita akan membuat bentuk matematikanya terlebih dahulu. Nah, di sini Z-min di sini menggambarkan berapa banyak biaya yang dibutuhkan untuk membuat satu buah meja, kitchen set, dan juga lemari. Nah, sedangkan variabel di sini itu menunjukkan jumlah bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat benda-benda tersebut. Matematika dalam bentuk umum. Selanjutnya kita akan mengubahnya ke model bentuk baku. Nah, di sini jangan lupa untuk mencantumkan S1, S2, S3 sebagai variabelnya. Di sini, untuk bentuk baku akan kita tambahkan S1, S2 yaitu surplus, sedangkan M1, M2 yaitu artifisial. Kenapa? Karena dalam ketentuan, jika bentuknya itu lebih dari sama dengan, maka harus ditambahkan artifisial dan dikurangkan surplusnya. Untuk minimize itu lebih dari sama dengan ya. Setelah itu, dari bentuk matematika sederhana di sini, kita akan ubah ke bentuk bakunya, yaitu dengan sama dengan. Di sini ditambahkan min S dan A sebagai surplus dan artifisial dan diberikan sama dengan 200 dan 150. Nah, kenapa di sini dijadikan sama dengan 200 dan 150? 200 didapatkan dari jumlah harga multiplex dibagi 250K, yaitu harga satuan dari multiplex. Sedangkan 150 didapatkan dari harga HPL warna 24.750 dibagi 165. Yang kita lakukan adalah membuat tabel simplex. Di sini akan kita isi M, yaitu artifisialnya. Nah, di sini kenapa 2 juta dan X1, yaitu dibutuhkan biaya sebesar 2 juta untuk membuat lemari, sedangkan untuk membuat kitchen set dibutuhkan biaya 3.500.000 dan untuk membuat meja dibutuhkan 1.500.000. Lalu di sini ada S1, S2, A1 dan A2. S1, S2 itu sebagai surplus, sedangkan A1, A2 itu sebagai artifisial. Lalu ada solusi dan indeks. Nah, yang kita lakukan A1 dan juga A2. Setelah itu akan kita masukkan jumlah-jumlah yang dibutuhkan untuk membuat benda-benda tersebut, yaitu untuk lemari kita butuh 4 simplex dan juga 2 HPL warna. Kitchen set kita membutuhkan 6 dan 5. Sedangkan meja kita perlu 2 dan 2 untuk simplex dan HPL warna. Lalu, untuk mengisi bagian surplus dan A1 ini dilihat dari bentuk bakunya. Nah, ini disesuaikan misal di A1. Di sini terdapat S1, berarti kita S1-nya akan isi 1, sedangkan karena tidak ada S2 maka kita akan isi 0. Nah, begitu juga karena di sini ada A1, kita akan isi 1, sedangkan A2-nya tidak ada, jadi 0. Itu dilanjutkan juga dengan A2. Setelah itu untuk solusinya akan kita masukkan yaitu 200 dan 150.000. Selanjutnya kita akan mencari ZZ dan ZZ minus JJ. Sebelumnya, ZJ adalah fungsi tujuan, sedangkan JJ adalah koefisiennya. Nah, setelah itu kita akan isi di sini untuk mencari ZJ, yaitu kita pertama mengalihkan 4 dengan M dan juga 2 dengan M. Setelah itu kita akan tambahkan menjadi 6M. Nah, begitu juga dengan selanjutnya yaitu 6 kali M ditambah 5 kali M yaitu 11M. Di sini 4M, sedangkan di sini menjadi surplus dan A1 juga sama, berarti min 1 dikali M menjadi min M, ditambah 0 kali M yaitu 0 menjadi min M. Nah, oh ya, di sini untuk membuat minus di Excel itu kita membuatnya dengan menggunakan tanda kutip minus lalu variabelnya ya. Setelah itu, karena ininya sama, jadi kita bisa tarik ke pinggir. Dengan yang A1 yaitu menjadi M dan M. Nah, setelah itu yang bawahnya yaitu kita akan mengurangi
si 6M ini dengan biaya yang dibutuhkan. Jadi 6M dikurangi 2 juta. Dan 11M dikurangi 3.500.000. Lalu di sini juga dikurangi 4M dikurangi 1.500.000. Kita bisa menyesuaikan besar kolomnya agar terlihat dengan jelas. Nah, setelah itu karena ini tetap 0, jadi menjadi min M. Kita bisa langsung tamak. Setelah itu di sini kita akan mendapatkan M dan M. Nah, untuk solusinya kita isinya yaitu 350M. Kenapa? Karena 200 dikali M ditambah 150 kali M yaitu 350M. Nah, untuk mencari indeksnya, kita akan menentukan kolom kunci. Kolom kunci ditentukan dengan kolom yang mempunyai nilai positif paling besar yaitu kolom X2. Jadi, kita akan warnai untuk membedakan. Nah, setelah kita mencari kolom kunci, kita akan mencari indeksnya yaitu dengan cara, selanjutnya kita akan mencari indeksnya dengan cara yaitu sama dengan nilai solusi dibagi kolom kuncinya yaitu 6. Setelah itu enter. Nah, kalau misalkan sudah ini bisa kita tarik ke bawah karena nanti rumusnya juga tetap akan sama. Jadi dapat diketahui. Nah, setelah menentukan nilai indeksnya, kita akan menentukan baris kuncinya. Baris kunci didapatkan dengan melihat nilai indeks yang paling terkecil yang positif. Nah, di sini terlihat kalau misalkan yang paling kecilnya itu 30, jadi kita akan warna ini untuk membedakannya. Nah, berarti di sini 5 ini adalah kuncinya, kunci utamanya. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke iterasi yang pertama. Nah, sebelumnya kita akan mengganti A2 menjadi X2. Kenapa? Karena sebelumnya A2 ini yaitu baris dan kolom kuncinya. Berarti X2 dan M-nya akan kita ganti menjadi 3.500.000. Setelah diganti, selanjutnya kita akan mencari yang pertama-tama itu di baris X2 dulu dengan cara sama dengan, lalu baris semua yang ada di baris A2 sebelumnya atau baris kuncinya dibagi kunci utamanya itu 5. Jadi kita masukkan rumusnya. Jangan lupa untuk dikunci, tapi di sini tuh kuncinya sekali saja. Lalu enter. Setelah itu kita akan tarik sampai ke sini, A2. Nah, setelah ini selesai, kita akan mencari bagian kolom atasnya itu A1 dengan cara, setelah mencari baris X2, selanjutnya kita akan mencari baris A1 dengan cara masukkan sama dengan, di sini kita akan melakukannya dengan data dari tabel simplex awal, yaitu data sebelumnya yang di A1 ini ada 4, jadi kita akan klik yang 4, lalu dikurangi dengan data atau angka di barisan kolom kunci yang sejajar dengan 4, yaitu 6. Setelah itu akan kita kalikan dengan baris kunci tapi yang sejajar dengan 4 juga, yaitu 2. Setelah itu akan kita bagi dengan kunci utamanya. Nah, setelah itu tutup kurung. Kemudian di sini untuk yang awal akan kita kunci 3 kali. 3, lalu untuk yang kedua akan kita kunci 2 kali. Dan yang terakhir kita kunci sekali. Setelah itu akan kita enter. Lalu sudah keluar hasilnya itu 1,6. Setelah itu bisa kita langsung drag sampai ke solusi. Nah, jadi di sini dapat diketahui bahwa solusinya yaitu 20 dan 30. Baik, sama seperti sebelumnya, kita akan mencari ZZ dan CJ-nya. Jadi di sini caranya yaitu sama seperti sebelumnya, yaitu 1,6 dikali M, maka menjadi 1,6 M dikurangi, nah 0,4 dikali 3.500.000 yaitu menjadi 1.400.000. Nah, untuk bawahnya itu maka menjadi 1,6 M dikurangi, di sini kita tahu kalau misalkan biaya sebelumnya itu 2 juta. Nah, di sini kita akan kurangi dengan 1.400.000 menjadi 600.000. Ini untuk ZZ dan CJ di X1. Lalu di X2 yaitu sama seperti sebelumnya, jadi ini menjadi 3.500.000. X3 pun sama seperti sebelumnya, yaitu minus 0,4 dikali M dan 0,4 dikali 3.500.000 menjadi
Semua kolom sudah terisi. Selanjutnya kita akan mengisi bagian solusinya, yaitu 20M minus. Nah, ini diisi dengan rumus yang sama, yaitu semuanya dikali dengan CBI dari tiap variabel. Lalu kita akan mencari kolom kuncinya. Tapi sebelumnya kita akan mengatur lebar kolom ini agar informasi dapat terbaca dengan jelas. Nah, untuk mencari kolom kunci yaitu positif yang terbesar, berarti di sini ada X1. Akan kita ganti warnanya agar dapat terlihat dengan jelas. Lalu kita akan mencari indeksnya dengan cara solusi dibagi kolom kunci. Nah, untuk iterasi pertama dapat diketahui bahwa solusinya itu 20M minus 105 juta. Nah, kita akan memilih indeks untuk iterasi pertama, yaitu kita akan memilih mana positif terkecilnya, berarti yang di A1 ini. Baik, selanjutnya saya akan mengerjakan iterasi 2, tapi sebelumnya saya melakukan kesalahan di S2, jadi di sini akan saya benarkan yaitu dengan mengubahnya menjadi minus. Nah, setelah itu kita akan dengan S2. Nah, setelah S2 ini, bagian M tadi sudah saya ganti menjadi 2 juta, lalu di barisan X1 ini akan kita kerjakan terlebih dahulu dengan cara sama dengan barisan sebelumnya dibagi kunci utama. Lalu kita kunci, setelah itu enter. Lalu setelah ada jawabannya, maka tinggal kita tarik sampai solusi, karena rumusnya juga nanti akan sama. Nah, setelah keluar hasilnya, lalu kita akan mencari X2-nya dengan cara sama seperti sebelumnya. Lalu kita kunci. Nah, sama seperti sebelumnya, bisa kita tarik sampai solusi. Setelah keluar semua jawabannya, kita akan mencari ZZ sama ZZ min CD-nya, yaitu sama seperti sebelumnya, X1 dikalikan dengan CBI-nya. Jika kalian lupa, jadi di sini caranya 1 dikali 2 juta, nah ditambah 0 dikali 3.500.000. Jadi 2 juta jawabannya. Untuk kolom selanjutnya bisa mengikuti sesuai rumus yang di awal. Nah, setelah kita hitung semua, maka diketahui jawabannya bahwa solusi akhirnya yaitu 112.500.000. Di sini kita tidak perlu mencari indeks lagi karena setelah ketemu solusinya. Untuk menyamakan dengan nilai-nilai sebelumnya, kita dapat mengatur berapa banyak di belakang koma nilai-nilai Excelnya. Jadi bisa kita tulis sini supaya sama seperti nilai-nilai sebelumnya. Baik, software selanjutnya yang kita gunakan adalah POMQM. Yang pertama kita lakukan adalah memilih yaitu linear programming. Setelah itu untuk judulnya kita ganti disesuaikan dengan kebutuhan. Home Industry. Setelah itu kita akan pilih constraint-nya yaitu 2 dan variabelnya 3.
Nah, di sini objektifnya kita akan pilih minimize. Karena pada permasalahan di awal dapat kita ketahui kalau misalkan kita akan meminimalisasikan. Setelah itu klik OK. Setelah itu kita akan ganti constraint-nya di sini menjadi bahan yang digunakan untuk membuat lemari kitchen set dan meja itu, yaitu multiplex, lalu HPL warna. Nah, setelah itu kita akan mengganti variabel-variabel di sini menjadi benda-benda yang kita buat, yaitu lemari. Setelah itu kitchen set. Dan yang ketiga yaitu meja. Nah, kita dapat mengatur lebar kolomnya agar tulisannya dapat terbaca dengan jelas. Setelah itu kita akan isi, yang pertama kita akan isi di minimize-nya yaitu biaya untuk membuat barang-barang tersebut, yaitu 2 juta untuk lemari. Dan di sini ada 3.500.000 untuk kitchen set. Dan untuk meja ada 1.500.000. Nah, setelah itu kita akan mengisi berapa banyak multiplex dan HPL warna yang dibutuhkan untuk membuat setiap benda tersebut. Untuk lemari kita membutuhkan 4 multiplex dan 2 HPL warna. Sedangkan kitchen set kita membutuhkan 6 multiplex dan 5 HPL warna. Sedangkan meja kita perlu 2 multiplex dan 2 HPL warna. Setelah itu pastikan tandanya ini benar. Lalu kita masukkan RHS-nya yaitu 200 dan 150. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, kita akan solve di bagian sini ya, di tab solve, maka akan keluar hasilnya. Solusinya itu 12,5 untuk lemari, 25 untuk kitchen set. Sekian video penjelasan bagaimana menggunakan beberapa software untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.